Saya Tifa Solesa melanjutkan sampai Indonesia Malam, Saudara. Gubernur Jakarta Pramono Anung bilang perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Jakarta digelar dengan pendekatan empati dan solidaritas nasional atas bencana yang melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera. Gubernur Pramono menyebut di Malam Tahun Baru Jakarta akan menjadi ruang empati dan solidaritas bagi masyarakat terdampak bencana. Karena itu Pemprov Jakarta mengubah konsep perayaan Tahun Baru yang selama ini identik dengan pesta menjadi lebih sederhana tanpa pesta kembang api. Pramono menyebut Pemprov turut membuka donasi bagi korban bencana selama perayaan Malam Tahun Baru kali ini. Dalam menyambut perayaan Tahun Baru 2026 ini, Jakarta akan menjadi ruang empati dan solidaritas bagi masyarakat yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang saat ini dalam suasana menduga dan bencana. Untuk itu, tema yang diambil pun dalam menyambut tahun baru juga berbeda dari biasanya. Kali ini mengambil tema Jakarta Global City from Jakarta with Love. Untuk memfasilitasi warga yang akan berkumpul menyambut pergantian tahun baru, maka ada titik pertunjukan yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta yang semuanya dengan kesederhanaan, tidak ada kembang api, tidak ada petasan. Kami bawa Anda pada visual terbaru dari Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Sudah berjalan 47 menit. Car Free Night atau area bebas kendaraan ini diterapkan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, lokasi pelaksanaan malam pergantian tahun yang terpusat saat ini di Ibu Kota Jakarta. Tak hanya di Bundaran Hotel Indonesia, banyak panggung hiburan disiapkan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, dan yang Anda lihat sekarang adalah pertunjukan drone yang dibuat di sana. Yang jelas ini pasti menyita perhatian para pengunjung. Saya yakin ini tidak hanya warga Jakarta yang berkumpul, tapi juga wisatawan yang menyempatkan diri datang ke ibu kota menghabiskan malam tahun baru di sana. Pendekatan yang lebih humanis, pendekatan yang lebih empatik ditunjukkan oleh Pemprov Jakarta, dan dipastikan bahwa pelaksanaan malam tahun baru, malam pergantian tahun kali ini tidak akan ada pesta kembang api. Meski begitu, Jakarta terlihat dari visual saat ini, Saudara, bersiap menyambut tahun yang baru, tahun 2026, dan persiapan untuk menyambut malam puncak kali ini kita akan tanyakan langsung bersama staf khusus Gubernur Jakarta, Chiko Hakim. Hai Bang Chiko, apa kabar Bang? Baik, gimana Tifa, sehat? Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah mau bergabung meluangkan waktu berbicara bersama kami di tengah kesibukan memantau sana sini persiapan untuk malam tahun baru kali ini Bang. Kalau mau dirangkum nih sampai saat ini sudah 100%, persiapannya sudah aman ya Bang ya? Aman, alhamdulillah. Dan ada hal-hal apa saja yang persiapan lagi karena sudah berlangsung ya sejak sore tadi. Oke. Panggung-panggungnya juga sudah ada dan atraksi kemudian sudah mulai akan digelar. Namun tentunya ya kita tahu bahwa tahun ini akan berbeda. Kita akan lebih mengusung tema kemanusiaan, kita juga mengajak para artis dan seniman yang menghibur, juga akan membawakan karya-karya yang kental dan syarat akan pesan-pesan kemanusiaan. Dan yang ditekankan soal semangat kita empati pada warga terdampak bencana di Pulau Sumatera. Makanya kemudian tidak ada pesta kembang api. Lalu pesta kembang api diubah menjadi kegiatan doa bersama dan donasi. Apakah hanya dalam bentuk itu atau ada dalam wujud lain mungkin rasa empati itu ditunjukkan dalam malam pergantian tahun kali ini di Jakarta, Bang? Yang pasti kita sejak awal sudah menyampaikan sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur Pramono Anung bahwa di akhir tahun ini kita memang betul-betul berempati dengan apa yang terjadi dan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Dan artinya hal-hal yang sifatnya kemeriahan tentunya sulit untuk dihindari, namun tentu apapun itu kita kalau memiliki rezeki lebih, kita berharap akan dapat menggalang donasi melalui QR Code yang kita bagikan, dan juga dalam acara-acara nanti yang dilangsungkan ini akan berlangsung dipadu dengan kemeriahan yang tapi cukup hikmat, dan juga akan ada doa bersama. Kira-kira begitu aja, Stifal. Dan kita tahu bahwa
tidak sulit untuk mengajak warga masyarakat Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan untuk berempati, karena itu menjadi budaya kita yang punya rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi dan juga punya DNA gotong royong yang sangat kuat. Oke, dan donasi ini dikelola langsung oleh Pemprov Jakarta atau ada pihak lain yang ikut membantu? Lalu QR code untuk menyampaikan donasi itu tersebar di mana saja, Bang? Sementara ini di seluruh sudut di dekat-dekat panggung hiburan yang ada di sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin, dan juga panggung-panggung yang disediakan di berbagai wilayah kota seperti di Velodrome, di Kota Tua, di Lapangan Banteng, di Taman Literasi Blok M, dan juga akan ada di billboard-billboard yang ada terpampang di jalan-jalan. Dan harapan kami masyarakat akan terus mau meluangkan rezekinya apabila memang mempunyai keluasaan dalam rezeki. Namun tentunya doa juga sangat diharapkan untuk bisa kita kirim ke saudara-saudara kita agar menjadi lebih baik lagi wilayahnya, tidak lagi terdampak bencana begitu berat, dan khususnya untuk mereka yang sudah meninggalkan kita sebagai korban dari bencana tersebut juga kita doakan. Dan sampai hari ini Tifal, sejak QR Code itu diluncurkan, sejak sore tadi kalau nggak salah sudah mencapai 1,1 miliar rupiah. Wow. Dan akan terus diupdate secara live sepanjang malam ini, dan nanti di malam tahun barunya pukul 00.00 tentunya akan ada update terkait berapa yang sudah terkumpul. Dan DKI Jakarta memang sejak 28 November lalu sudah mengirim bantuan dengan total lebih dari 10 miliar, 3 miliar dari 3 kabupaten yang terdampak, dan juga membeli bahan sembako dari wilayah-wilayah yang memang punya surplus, yang kebetulan juga wilayah yang terdampak bencana. Jadi kami melakukan apa yang kami bisa, bahkan pagi tadi kami mengirim alat pengelolaan air bersih sumbangan dari Pamjaya yang dilepas langsung oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta. Ini kabar baik bahwa ternyata donasi itu masih tetap mengalir sampai dengan saat ini, bahkan saat kita menyambut untuk malam pergantian tahun ini, dan membayangkan bahwa lautan manusia ini bakal banyak sekali berkumpul, Bang, di sepanjang Sudirman Tamrin, terutama yang terpusat di Bundaran HI, tidak tertutup kemungkinan di tempat wisata lain. Concern untuk keamanannya bakal bagaimana, Bang? Keamanannya tentu ini bukan baru pertama kali kami menggelar acara seperti ini. Tentunya kita ketahui DKI Jakarta dari tahun ke tahun dikenal sebagai wilayah yang cukup meriah bila menggelar acara peringatan atau perayaan, dan tentunya koordinasi sudah biasa dilakukan oleh pihak kami Pemprov DKI Jakarta dengan Forkopimda seperti dari unsur TNI Polri tentunya, apalagi DKI Jakarta adalah masih sebagai ibu kota, artinya pusat pemerintahan juga ada di sini, dan tentunya TNI Polri tentu sigap dalam menjaga keamanan kenyamanan. Kami juga menghimbau masyarakat untuk kemudian menjaga keamanan, bersikap dan berperilaku pantas selama berada dalam lokasi-lokasi acara, dan juga menjaga kebersihan supaya kota kita nanti besok pagi tetap terlihat cantik, bukan hanya malamnya. Membayangkan bahwa akan banyak orang berkumpul di banyak titik keramaian, Bang. Ditambah dari saran Pemprov Jakarta juga kepada warga, kalau mau datang ke area-area keramaian ini lebih baik naik transportasi umum, entah itu TJ, MRT, dan LRT Jakarta. Sejauh ini penggunaan fasilitas umum ini terbilang cukup terkendali, semua dapat akses transportasi umum, atau sempat ada mungkin karena membludak jumlah pengguna makanya agak ada kendala di sana-sini, Bang? So far sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan atau update terkait hal-hal yang sifatnya kendala atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya masih dalam under control, masih dalam penguasaan kita, dan alhamdulillah saudara-saudara kita antusias menggunakan transportasi massal seperti LRT, MRT Jakarta, dan juga Transjakarta. Apalagi Bapak Gubernur telah menginstruksikan pada ketiga perusahaan tersebut untuk menggratiskan, artinya akan disubsidi oleh pemerintah selama 2 hari ini, tanggal 31 Desember dan tanggal 1 Januari. Jadi silakan menggunakan itu, dan tentunya akan lebih baik dan nyaman karena memang ada 33 ruas jalan yang ditutup selama perayaan ini berlangsung. Tapi tentunya bisa dijangkau dengan transportasi massal tersebut. Sepanjang malam pergantian tahun ini, Gubernur atau Wagub akan ada pantauan keliling mungkin
daerah-daerah atau area tertentu, ditambah lagi mungkin ada jajaran pemerintah kota administratif yang ikut langsung turun ke lapangan, Bang? Yang pasti jajaran administratif tiap kota, setiap wali kota ditugaskan oleh Bapak Gubernur untuk memantau wilayahnya masing-masing dan untuk menjadi apa istilahnya guest of honor di tamu kehormatan di wilayah masing-masing, seperti Wali Kota Jakarta Pusat misalnya akan hadir di Lapangan Banteng, Wali Kota Jakarta Timur akan di Velodrome, kemudian Wali Kota Jakarta Selatan akan berada di Blok M yang dipusatkan di Taman Literasi, Wali Kota Jakarta Barat yang salah satunya perempuan sebagai Wali Kota, Bu Iin, akan berada di Kota Tua Jakarta Barat, dan juga Bupati Pulau Seribu akan yang tentunya tetap bagian dari DKI Jakarta. Panggung dan hiburan dan juga tadi doa bersama dan juga terkait dengan pengumpulan donasi di Pulau Untung Jawa. Dan bakal keliling pantauan mana saja Gubernur Wakil Gubernur untuk malam ini, Bang? Khususnya Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, karena dari pagi Bapak Wakil Gubernur terus memantau setup panggung dan juga cek sound dan lain-lain, dan kita malam ini akan bertemu dengan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur di Bundaran HI aja. Oke. Nah, yang jadi concern juga begini, Bang. Kalau setiap ada perayaan di tempat kerumunan, yang dikhawatirkan setelah itu sampahnya, Bang. Nah, apakah sudah ada hal-hal yang disiapkan, antisipasi yang dibuat oleh Pemprov Jakarta untuk mengelola sampah yang prediksinya bakal membludak di area-area keramaian ini? Jadi kami menyiagakan personel sebanyak hampir 4.000 personel dari Pemprov DKI Jakarta saja. Artinya sekitar 2.000-an dari Disub, 1.000-an lebih dari Satpol PP, dan juga sisanya tentunya ada pasukan warna-warni kami, pasukan oranye, pasukan biru, pasukan hijau, yang tentunya juga akan bahu-membahu untuk kemudian nanti membersihkan sampah yang tersisa. Namun seperti saya sampaikan tadi, bahwa kota ini tidak bisa berjalan baik hanya dengan mengandalkan pemerintahnya saja, tapi butuh juga partisipasi masyarakatnya, dan syukur-syukur ada partisipasi dari masyarakat sebagai pengunjung yang bukan sebagai warga Jakarta yang datang ke Jakarta juga. Mari kita jaga kota kita supaya Jakarta sebagai global city dan sesuai dengan temanya From Jakarta with Love. Ya, hari ini artinya dengan cinta, rasa-rasanya nggak pas kalau kita buang sampah sembarangan ya, Tifa. Nah, itu dia, harus jadi kesadaran bersama. Cuman kalau melihat semangatnya dari Pemprov Jakarta, tidak ada pesta kembang api hari ini. Kalau kemudian ada yang dalam tanda kutip bandel secara individual bawa kembang api, letup-letupin, itu bakal ditindak juga atau nggak kira-kira ini, Bang? Kalau di tempat umum bawa kembang api, khususnya umpamanya di Sudirman Tamrin, tentu akan ada penegakan aturan ya di situ ya. Tetapi memang surat edaran yang diinstruksikan dikeluarkan oleh Pemprov, yang diinstruksikan oleh Bapak Gubernur, itu dikhususkan untuk pengelola hotel maupun mal dan badan-badan usaha besar yang biasanya menggelar pesta kembang api. Tapi kalau masyarakat di perumahan misalnya di kampung-kampung yang sudah menjadi kebiasaan, atau mungkin tetangga kita, Tifal, ya agak sulit juga kita memantaunya, tapi kita tapi prinsipnya tentunya jangan sampai membawa di tempat umum kemudian membuat kaget masyarakat yang lain. Karena rasa-rasanya hiburan atau atraksi yang disuguhkan walaupun memang dibalut dengan tema-tema kemanusiaan tetap bisa sangat menghibur ya. Seperti tadi kita lihat ada atraksi drone tadi ya, dengan tadi menyampaikan pesan Jakarta harus lebih Persija misalnya ya kan. Dan ada juga nanti video mapping di berbagai tempat seperti di Kota Tua. Oke. Bicara tahun baru, sedikit banyaknya menyinggung soal resolusi nih, Bang. Pemprov Jakarta saat ini ya dengan segala upaya yang dikeluarkan, yang ditunjukkan kepada warga Jakarta, kira-kira untuk tahun 2026 nanti Pemprov Jakarta akan melakukan apa lagi nih? Apalagi 2 tahun lagi mendekati usia 5 abad Pemprov Jakarta. Resolusinya tentu untuk Jakarta menjadi kota yang lebih pantas disebut sebagai global city, dan tentunya sebagai target kita masuk ke dalam jajaran top 50 global city dunia harus tercapai, dan alhamdulillah memang sudah naik terus peringkat kita dari bulan ke bulan, dan kita harus juga bersama-sama untuk menjaga kota kita. Artinya resolusi ke depan tentunya kita mengharapkan lebih banyak partisipasi masyarakat
dalam menjaga kota kita, membangun kota kita, dan menjadi masyarakat yang resilient. Kita tahu hari-hari ini situasi dan kondisi ekonomi dunia maupun Indonesia sendiri masih belum kembali bounce back sejak pandemi, dan harapan kita tahun depan kita akan terus bergerak maju, menaik ke atas, dan tetap bertahan dan semangat. Dan itu saja yang kira-kira yang kita harapkan. Nah, harapannya tetap harus ada optimisme di tengah tantangan yang kita hadapi saat ini. Bang Ciko, terima kasih banyak ya sudah mau meluangkan waktu berbicara bersama kami. Happy New Year, Bang. Selamat malam. Happy New Year, terima kasih Tifa.